Dia kan jahat, jadi dibunuhnya pelan-pelan aja. Berbahaya sekali. Kayak kalau langsung mati itu kayak nggak seru gitu loh. Puas ya. Iya, jadi lebih Gawat. baik seperti itu. Jadi merasakan pedihnya, kesakitan kita selama ini. Bahaya. Mungkin yang kemarin sempat lihat reviewnya Ica sama Rasni juga Juvenile Justice ya, itu ngomongin drama persidangan tuh, tapi series gitu kan. Nah, sekarang nemu nih aku film drama persidangan juga, judulnya adalah Innocent. Yes. Ini tayangnya di Catch Play ya, dan kalian bisa rental cuman 15.000 saja ya. Tapi kalian kalau pengen nonton semua film di Catch Play juga bisa sih. Caranya ya langganan aja sebulan gitu ya, gampang. Ini juga termasuk filmnya gitu. Dan yang mainnya adalah Shin Ye-sun. Dia ini adalah aktris yang membintangi serial kesukaannya si Rashid, Mr. Queen. Oh gitu. Menarik sih, soalnya di Mr. Queen tuh dia jadi kayak orang gendeng gitu. Soalnya kan ceritanya di sana dia itu disusupi jiwa pria gitu loh. Jadi bodinya cewek tapi jiwanya pria gitu. Premisnya juga tentang seorang pengacara tadi yang diperan sama si Shin Ye-sun ini. Sebagai Jung In. Bener, dia ini pengacara top dari Seoul. Iya. Dan tanpa sengaja dia melihat berita kalau ada kejadian yang hampir menewaskan 4 orang di rumah ibunya. Gila ya. Jadi dia langsung tuh cus balik ke rumah ibunya ya, di kampung setelah sekian lama ditinggal sama dia gitu ya, dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Karena kan mau nggak mau ibunya dituduh ya sebagai tersangka. Sebagai tuan rumah lah ya. Iya, dia tuan rumah. Terus ada wali kota juga lah, salah satu tamunya ya. Heboh makin lah. aja ya digoreng media. Asli. Kalau di Indonesia kan gitu, digoreng media. Di satu sisi juga dia harus berurusan sama masa lalunya ya. Jadi di sini tuh kayak konfliknya itu bukan cuma soal yang tadi ya, bukan soal yang keracunan gitu ya, tapi ada kayak menguak masa lalu juga gitu. Dan bahkan berkaitan juga sama kematian bapaknya ya. Ini tuh true story katanya sih. Oh iya ya. Iya, tahun 2009. Based on true story ya, tapi kayaknya nggak mirip-mirip banget kali ya. Mungkin agak dibedain ya. Oh gitu ya. Iya sih, aku baca. Anjir, ngeri juga ya. Masa lu lagi ngelayat tiba-tiba minum keracunan gitu ya. Apa arak beras ya? Iya, arak beras. Isinya pestisida. Ya kan di sini gitu ceritanya gitu. Jadi kayak wow, gila sekali gitu ya. Wali kota lagi ya targetnya. Yang kita tahu cuma ada orang mati di acara pemakaman kayak gitu. Terus selalu ada persidangan dan lain-lain gitu. Tapi sepanjang perjalanan itu kayak banyak kejadian-kejadian yang ngagetin gak sih? Tahu-taunya kenapa dia kabur, terus kenapa bapaknya galak, ada alasan-alasannya gak sih? Terus ada yang ngebunuh siapa, tahu-taunya ibunya kenapa, kayak gitu loh. Jadi kayak banyak hal-hal yang sepanjang cerita tuh kita dikasih tahu, oh anjir gitu loh. Iya, mulai kebuka gitu ya, dikit-dikit gitu ya. Bahkan ada hubungan juga sama wali kotanya tuh, dulu ngapain gitu ya di situ. Kayak misalnya dulu bapaknya tuh galak banget sama dia karena dulu dia lagi nyuci piring waktu kecil, jatuhin adiknya, jadi adiknya sakit, padahal mah autis nggak ada hubungannya sama jatuh gitu. Jadi bapaknya itu sebel banget sama si anak ini, kayak gitu-gitu loh. Dari film-film yang pernah aku tonton ya dengan tema serupa, di sini pace-nya kataku agak cepet sih. Ya bisa jadi hal yang baik, bisa jadi hal yang mungkin kurang juga buat kalian yang emang suka hal-hal yang intens gitu ya. Tapi di sini bener-bener kayak cepet, jadi biar kayaknya terus aja gitu ya. Ada konflik lagi gitu ya, ada yang tadi lagi, ada misteri lagi kebuka, ada rahasia lagi kebuka gitu ya. Beberapa plotnya mungkin bakal ngingetin kalian ke film Korea Selatan juga nih, yang agak mirip-mirip ya, yaitu Mother kali ya. Wah, itu the best kesukaan aku. Bener, jadi karena ya itu kan, dimana keluarga ngebela keluarga gitu kan, tapi faktanya ternyata tidak yang seperti itu. Tidak seperti yang dia bayangkan lah pokoknya ya. Jadi ada unsur itunya lah gitu. Jadi kayak Jung In ini berusaha keras gitu untuk membela ibunya, cuman ya masa lalunya ternyata runyam gitu kan. Jadi kayak seiring perjalanan tuh ya bakal kebuka gitulah dikit-dikit gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau kata aku mungkin pace-nya yang cepet itu oke untuk sebagian orang, tapi kayaknya dia harusnya bisa sih nahan-nahan beberapa bagian gitu biar lebih misterius gitu maksud aku. Jadi nggak kayak cepet kebuka gitu loh. Jadi nggak kayak wah ternyata gini gitu ya. Maksudnya biarkan penonton
mendebak-nebak gitu kan. Iya. Kalau di Mother kan gitu kan. Iya. Ada momen kita tuh kayak bimbang. Udah hampir tahu, tapi kayak masih bimbang gitu, kayak masih dibikin bimbang. Bener nggak ya si ini gitu ya? Kayaknya enggak deh. Ternyata iya gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah di sini tuh harusnya dikasih momen itu sih. Aku ngerasa beberapa hal kayak terlalu gampang. Iya, benar. Kan? Soalnya gini loh, di sini tuh memang sih si Jung In itu pengacara yang di Seoul kan, kayak wah Anda hebat yang kasus pertama itu kan dibilang kalau dia jago, terus nih lo dapat hadiah tas dan segala rupa gitu. Cuman di sini kan yang dia lawan juga orang besar juga, benar. orang wali kota ya, dan kroni-kroninya. Sedangkan dia kayak kerjanya sendiri nggak sih? Emang sih dibantuin sama tan polisi ya, cuman kayak nggak banyak gitu yang bisa mintain tolong gitu. Soalnya kan lihat aja kayak si lawannya itu, si wali kota itu segala dokter disogok, pengacara, jaksa, terus banyak lah gitu, polisi-polisi gitu. Dia tuh kayak cuman punya teman polisi yang di kota kecil gitu loh. Kalau di sini kayak pengen buru-buru dibuka gitu, ya udah cepet gitu. Padahal sih kalau bisa ditahan seru sih. Maksudnya penonton jadi kayaknya dia deh gitu. Gitu sih gitu ya. Iya. Tapi buat kalian yang emang gak sabaran mah kayaknya gak akan masalah sih gitu ya. Iya bener gitu. Iya. Jadi si Jung In ini sempat diancam kan sama, ya karena lawannya orang gede kan, lagi-lagi diancam gila, ditabokin. Itu aku ngilu sih ngeliatnya. Iya bener. Tapi dia kayak biasa aja gak sih? Setelah itu mestinya kan ya ada lah dia lebih hati-hati atau lebih takut ya, atau gimana gitu. Ini kayak nggak ada masalah gitu, kayak malam ini digebukin, besok biasa lagi. Iya sih, harusnya diliatin kalau dia emang punya tekad keras itu ada ininya lah ya, latar belakangnya gitu. Maksudnya dulu pernah diapain kali jadi bisa cuek itu gitu ya. Ya makanya kita nggak pernah tahu sih. Iya sih. Atau mungkin dia udah biasa ditabokin bapaknya dulu masih kecil. Ya Allah. Setidaknya sih aku masih bisa ngerasain sisi investigasinya si Jung In lah ya. Iya. Nanya-nanya, lihat peta yang ternyata adalah sertifikat tanah gitu ya. Iya. Terus, keren ya sertifikatnya ya, nggak kayak kita gitu. Bagus lah, jadi langsung kelihatan ada gambarnya. Iya, peta gitu. Nggak, aku pas di adegan-adegan itu aku masih nggak ngeh kalau itu sertifikat tanah. Aku pikir kayak peta apa gitu, sampai akhirnya di-reveal kan kalau misalnya ini nih sertifikat tanah, dulu dibeli gini. Iya, gitu. benar. Keren. Kayak setengah film detektif gitu ya, setengah sih. film drama persidangan gitu. Jadi kayak nyari, terus ya udah sidang lagi gitu, dan ditutup dengan ending yang sebenarnya bagi aku sih, aku udah tahu gitu, wah ini mah pelakunya sih udah jelas gitu ya, cuman gimana caranya dia itu yang bagusnya, gimana caranya dia bisa membalikan keadaan gitu ya. Itu sih yang cukup oke-nya gitu kalau aku. Pas yang kata si Jun In datang ke pengacara. Oh iya, pengacara yang pertama ya, yang ngebela keluarganya. Iya, yang pertama ngobrol terus cabut, terus ya udah dilihatlah pengacara dari kantornya, udah cabut, terus dia langsung nelpon. Iya benar. Curhat, iya tadi dia datang gini. Nggak lama balik lagi dong, Jun In. Handphone saya ketinggalan, ternyata direkam. Benar. Itu kayak jenius. Bisa ditiru tuh guys. Iya, bisa ditiru. Kalau kalian mencurigai seorang anjir. Sama ini pas adalah momen-momen geli-geli lucu. Najong, iya sih. Pas Jun In kan di sini minta tolong sama teman SD-nya, yang polisi itu, terus nggak sengaja gitu megang tangannya, terus GR gitu. Ya Allah kasihan, nggak ada maksud apa-apa, cuman takutnya. Tapi gara-gara itu jadi semangat. Iya sih. Iya sih ya. Aku dipegang tangannya. Iya, cuman kan kasihan. Iya, jadi kayak ngerasa dimanfaatin ya, padahal mah enggak gitu ya. Tapi itu lucu sih. Momen ibunya snap tuh, wah iya sih gila lu, anjir membunuhnya aja kayak gitu, anjir. Orang mana yang bisa nerima? Yang dia tiap hari ngasih makan tapi anjir, itu semprotin. Itu keren. Pestisida, ya. Itu pokoknya terakhir jadi kayak brutal gitu kan, kelihatan aja. Dia kan jahat, jadi dibunuhnya pelan-pelan aja. Berbahaya sekali. Kayak kalau langsung mati itu kayak nggak seru gitu loh. Ya? Iya, jadi baik seperti itu. Jadi merasakan pedihnya, kesakitan kita selama ini. Bahaya. Ya udahlah ya, pokoknya cobain aja nonton ya, Innocence. Ini rental doang 15.000, udah bisa nonton ini. Atau ya kalau pengen nonton film-film lain di Catch Play yang keren-keren,
silakan langsung langganan aja, sebulan atau 2 bulan atau setahun, bebas lah, terserah ya. Dan kalau kita kasih skor berapa nih untuk Innocence? Aku kasih 7,2/10. Mantap sekali ya. Masih seru sih untuk Ya, diikutin. Bisa lah ya. Iya. Kalau aku 7 lah, cukup oke lah untuk drama persidangan yang nggak mikir banget gitu ya. Dan kalau udah nonton, silakan komen juga menurut kalian gimana filmnya. Apakah kalian punya rekomendasi juga film atau serial drama persidangan yang intens seperti ini? Genre-genre kayak gini emang jarang sih diangkat gitu ya. Apalagi di Indonesia, wah tahu dah. Nggak laku kali. Iya, padahal seru tau kayak gini tuh. Seru tau, iya. Padahal banyak ya di kita kasus yang Ngeri-ngeri ya. Kalau di kuliknya lewat genre kayak gini kayaknya seru ya. Iya. Kebanyakan ini soalnya susah nanti, baik yang tersinggung. Iya. Susah lah. Pokoknya dikit tersinggung gitu. Ya udah seperti biasa, jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Sinekrip. Dan juga beli kaos Sinekrip yang Annabelle, linknya ada di deskripsi. Dan juga dukung Sinekrip di Saweria ya, buat nonton konten-konten original Sinekrip lainnya. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.